tadi kan Pak Lui bilang ketika kita mengkafirkan Iya, orang lain, lau kafiruna illa man ukafiruni, kalau kata ulama iya, tidaklah dia itu kafir kecuali dia itu mengkafirkan saya. iya, Jadi artinya orang kafir adalah orang yang mengkafirkan orang lain sebetulnya. iya, Eh, Kemudian ada juga ulama yang lain menyebutkan bahwa penyakit dari umat yang beragama adalah ketika dia merasa benar sendiri. iya, Dan kalau dalam tasawuf yang Pak Ali tentunya pernah dalami dan sampai sekarang tentu masih terus didalami, kan itu adalah penyakit dari hati manusia gitu. Mungkin iya. bagaimana Pak Ali bisa menjelaskan itu dengan riaknya muncul sekarang ini, di mana ada sekalangan orang yang sekelompok orang mungkin yang minoritas yang merasa benar, akhirnya yang lain seolah-olah masuk neraka semua. Nah, itu bagaimana menjelaskan dari segi tasawufnya Pak Iya, Ali? jadi tasawuf ini kan dari akar katanya kan itu eh, yang paling gampang untuk kita fahami adalah eh, kesucian, pensucian eh, dari pensucian hati. Jadi tasawuf itu usaha kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Dan di samping itu menjadikan diri kita ini mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Itu tasawuf. Jadi kalau kita mau melihat bahwa eh, banyak orang menganggap bahwa tasawuf ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan sekarang ini. Karena ini justru menjadikan kehidupan kita tidak berkembang. Karena melalui tasawuf kita seakan-akan meninggalkan dunia realita, tetapi kita hanya melulu membersihkan hati. Padahal sebenarnya kita bisa menjadi pedagang, kita bisa menjadi politisi, kita bisa menjadi mahasiswa, aktivis, dengan tetap menjadikan prinsip tasawuf itu tidak terlupakan atau bagian dari kehidupan kita. Bersihkan hati kita. Jadi kalau kita bertengkar, langsung kita berusaha untuk membersihkan hati, itu akan hilang penyakit hati kita untuk membenci orang. Karena apa? Kebencian, iri, permusuhan, itu semuanya yang melekat pada diri seseorang manusia itu oleh tasawuf diharapkan untuk bisa kita kikis. Jadi orang kalau marah itu termasuk bagian dari kehidupan manusia. Kita pun kalau marah harus terukur, jangan serta-merta kita melupakan keindahan yang ada pada diri kita. Kalau kita berselisih, kita juga bersihkan hati kita untuk jangan membenci. Kita bisa berselisih tapi tidak membenci, tidak apalagi menyatakan bahwa kitalah yang paling benar. Ungkapan yang paling indah itu dari, kalau tidak salah, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pandangan kita bisa berbeda. Mungkin di pandangan kita anggap benar, tapi mengandung titik-titik elemen kesalahan. Begitu juga kita anggap pandangan Anda itu keliru, tetapi mungkin saja mengandung elemen kebenaran. Jadi apa? Toleransi di dalam melihat pandangan. Tidak akan ada orang yang memegang prinsip Imam Syafi'i ini akan mengatakan bahwa sayalah yang paling benar dan Anda yang salah. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, tasawuf ini mendidik manusia untuk melakukan introspeksi. Kenapa saya membenci orang? Kenapa saya menghasut orang? Kenapa saya iri kepada kemajuan orang? Nah, ini yang harus ditekan sehingga lambat laun itu akan sirna dari kehidupan kita, sehingga kita melihat orang itu dengan kacamata yang positif, karena sudah tidak ada lagi rasa iri, rasa benci. Memang hal ini tidak mudah untuk dicapai oleh
apa namanya, ilmu tasawuf itu ada yang namanya makam, stasiun. Anda untuk mencapai Gambir dari Bogor, Anda melalui Jatinegara, melalui Gondang Dia, melalui apalagi Duku Atas Yang udah dan nyampe sebagainya. Bogor tahu, Pak? Ya, Yang sudah sampai Bogor udah tahu stasiunnya mana aja, Pak? Iya, nah jadi kadang-kadang kata Imam Ghazali, kita itu dalam bepergian, itu pada suatu saat ada keramaian yang mengganggu kita ikut keramaian itu dan melupakan tujuan kita. Jadi kita mau ke Bogor, tahu-tahu sampai di Cibubur ada festival, kita ke Cibubur sampai habis waktu kita lupa. Kita ini sebenarnya tujuannya ke Bogor atau di mana tujuan kita. Nah, jadi tasawuf ini sebenarnya penting dalam kehidupan, dan tasawuf tidak berarti kita lalu meninggalkan dunia. Pedagang yang memiliki karakter tasawuf itu tadi, dia tidak akan menipu orang. Dia tidak akan menjual 1 kilo itu dengan 9 di bawah 1 kilo timbangannya, tapi dia jual 1 kilo, dia menipu kan. Atau dia tidak akan memberikan janji-janji yang tidak benar. Politisi juga begitu. Dia tidak berkonspirasi untuk menjatuhkan lawannya. Dia secara ksatria berhadapan, berargumentasi dan sebagainya, tidak membawa emosi yang sifatnya merusak itu menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi tasawuf sebenarnya adalah inti dari ajaran Islam. Artinya apa? Tasawuf mendidik manusia untuk memiliki jiwa yang bersih dan memiliki budi pekerti yang luhur. Orang-orang ahli tasawuf mengatakan bahwa sebenarnya tasawuf itu tidak lain adalah akhlak. Dan akhlak inilah yang dibawa oleh Nabi sebagai ajaran utamanya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang sudah ada ini, disempurnakan lagi. Jadi tentu saja ada yang tidak setuju dengan tasawuf, boleh saja. Dia bilang tasawuf ini menghabiskan waktu karena harus zikir, harus meditasi walaupun ada juga ahli-ahli tasawuf mengatakan tidak perlu begitu, yang penting jiwa you yang senantiasa yang bermeditasi, jiwa you yang senantiasa berzikir. Bagaimana menjadikan jiwa berzikir walaupun berada di pasar? Ingat Tuhan pada saat salat. Ya, jangan melupakan Tuhan pada saat Anda memiliki aktivitas-aktivitas lain. Jadikan Tuhan itu selalu berada dalam kehidupan Anda, sehingga tiap langkah selalu kita ingat, langkah ini kira-kira Tuhan merestui tidak. Nah, itulah yang diinginkan oleh ahli-ahli tasawuf. Tidak apa yang dilakukan dengan tarekat itu semuanya cara. Apa artinya tarekat? Cara untuk mencapai tujuan yang mulia. Tidak mesti tarekat itu lalu kita menghabiskan waktu 20 jam. Tidak perlu. Tarekat itu Tariqah itu adalah media, jalan menuju tujuan. Dan tujuan tasawuf ini tidak lain adalah mengetahui diri Anda, bahwa Anda itu adalah hamba Tuhan yang mempunyai tanggung jawab di dunia ini. Dan apa tanggung jawab kita di dunia ini? Untuk menciptakan keharmonisan, rahmah, tidak menciptakan kerusuhan. Kalau Anda merasa paling benar lalu menuding orang, paling tidak rusuh hatinya orang yang dituduh. Paling tidak ada orang yang marah karena dia dituduh. Itu nanti akan menjadikan dia menuduh kembali. Dan itulah bibit daripada permusuhan. Dan permusuhan ini akhirnya bisa menjalar kemana-mana dan menjadikan kehidupan ini tidak nikmat untuk dijalani. Nah, itulah. Pak Alwi, terakhir Pak Alwi, menjalani hidup sekian lama dengan pengalaman yang bagi sebagian orang Indonesia tidak mengalaminya, dan pengalaman yang langka tentunya. Pada titik ini nih Pak Alwi sudah berada pada titik yang ada kegundahan-keresahan yang
melihat kondisi saat ini? Apa yang paling meresahkan Pak Alwi dan menurut Pak Alwi apa solusinya? Ya, kita melihat sekarang ini sepertinya tidak pernah terjadi pada masa taruhlah 20 tahun yang lalu, di mana ada kelompok-kelompok radikal ya, kelompok yang merasa dirinya yang paling benar. Di mana-mana pandai mengkritik, pandai menghujat, pandai bahkan sampai mengkafirkan, menghalalkan darah dan sebagainya. Hal ini kita tidak ketahui dan tidak pernah terbayangkan akan terjadi di Indonesia. Kalau umpamanya di Timur Tengah, karena mereka mempunyai sejarah permusuhan, ya, artinya pernahlah ada tokohnya yang di penjara, pernahlah ada tokohnya yang dimaki, pernah ini. Tapi kita di Indonesia ini sebenarnya daerah yang tenang, ya, daerah yang Lepas dari konteks yang ada di Timur Tengah. Nah, jadi kalau ini dibawa kemari, akhirnya kita terombang-ambing. Banyak sekali pemuda-pemuda kita yang ingin menjadi muslim yang baik. Tetapi dia kebetulan mendapatkan guru yang merasa dialah yang paling benar. Sehingga guru-guru lain itu dianggap tidak benar bahkan sesat. Karena dia masih muda dan dia tidak tahu perjalanan sejarah pemahaman Islam ini, dia langsung mengambil dari guru yang dia anggap ini adalah panutannya, dia akan ikut bersama dengan panutannya yang sangat disayangkan, tidak mengajarkan toleransi, tetapi justru dengan dalih mau membersihkan ajaran Islam dari kontaminasi pandangan-pandangan luar, sehingga anak muda yang antusias, yang bersemangat ini merasa dia ingin menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim yang bersih, muslim yang tidak terkontaminasi, akhirnya mengikuti pandangan-pandangan orang yang datang, apakah dia dengan niat yang baik, apakah dengan agenda tertentu, kita tidak tahu. Anggaplah bahwa dia dengan niat yang baik, tetapi niat yang baik dengan pencerahan yang keliru juga akan menghasilkan hal yang tidak benar. Ya, anggaplah semuanya itu datang dengan niat yang baik, mau mengajarkan Islam ke Indonesia, mau menjadikan bangsa Indonesia ini betul-betul menjadi bangsa Muslim yang patuh, Muslim yang bersih dari kontaminasi, Muslim yang puritan dan sebagainya. Anggap niat yang baik, tapi cara mereka berdakwah tidak sesuai dengan cara Nabi, tidak sesuai dengan cara para wali-wali yang datang kemari, yang dengan cara persuasif. Nabi itu seumur berdakwah tidak pernah memaki orang, apalagi mengkafirkan orang. Nabi selalu berusaha untuk mengayomi. Bayangkan, Nabi itu membiarkan ada delegasi Kristen Najran datang berkunjung ke Nabi pada saat mereka mau berbakti, dipersilahkan ke masjidnya. Begitu toleran. Dan itu semuanya tercermin di dalam Al-Quran yang tadi kita sampaikan. Tidak benar seorang muslim itu untuk berlaku kasar, berlaku tidak adil kepada non-muslim. Kalau non-muslimnya itu baik-baik sama kita. Dan selama non-muslimnya itu baik-baik, maka kita juga harus baik-baik. Apalagi sesama muslim. Kalau mazhabnya lain, biarlah mazhab mereka lain. Toh kita mempertahankan mazhab kita. Jangan menuding mereka sebagai di luar kelompok ini. Dari itu, tokoh-tokoh dulu itu selalu menjadikan ahlul qiblah. Selama orang itu menyatakan syahadat dan dia masih salat menuju Ka'bah, ahlul qiblah, dia itu muslim. Jangan dikafirkan, jangan dianggap sesat. Kita boleh bilang berbeda, Anda ini berbeda sama kita. Kalau perlu Anda biar di tempat Anda saja. Kita ini sudah punya tata cara sendiri. Kita udah punya Pancasila, kita udah punya keharmonisan, kita udah punya pemahaman keagamaan
yang dianut oleh tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, yang semuanya tidak ada masalah dengan yang selama fondasi. ini tidak pernah ada masalah. Sudahlah, yang baru-baru ini kembali berkiprah di tempat Anda, di mana Anda datang dari sana. Kita biar kembangkan apa yang sudah menjadi bagian dari kita. Itu yang saya harapkan dari anak-anak muda. Jangan terkecoh oleh oleh appearance ya, dari tokoh-tokoh Islam ya, dengan pakaiannya, dengan tata caranya, tapi lihat isinya. Apakah ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang selama ini membesarkan Islam di Indonesia ini sampai mencapai 85% yang tadinya umat Buddha dan Hindu menjadi umat Islam. Terakhir saya ingin mengomentari Presiden Sisi baru-baru ini waktu saya bertemu, beliau mengatakan kami melihat Indonesia sebagai Muslim yang toleran, karena kalau tidak toleran tidak mungkin Borobudur, tempat peribadatan Buddha yang begitu tua dipelihara dan tetap dijadikan sebagai tempat peribadatan orang Buddha. Kalau tidak toleran, maka Borobudur ini sudah lama hancur. Nah, itu menunjukkan betapa umat Islam di Indonesia ini patut berbangga bahwa dia sangat toleran, dia sangat menghormati perbedaan. Oke. Terima kasih Pak Alwi, sangat bermakna, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan wawancara kita pada hari ini lebih dari 1 jam. Terima kasih Pak Alwi, dan semoga apa yang disampaikan Pak Alwi bermanfaat buat kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.